Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita PJJ, pembelajaran jarak jauh PKKWU, yaitu tentang menganalisis produk sama pemasaran. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk sahabat pintar Indonesia dan Winscriber semua, mari kita menginjak ke kompetensi dasarnya. Apa kira-kira kompetensi dasar yang akan kita bahas di PJJ kali ini, yaitu 3.9 mengenai menganalisis produk. Oke, menganalisis produk. Jadi produk-produk yang akan kita pasarkan itu harus dianalisa dulu. Kira-kira produk ini cocok untuk dipasarkan di mana, terus customernya siapa, dan mungkin waktu yang tepat. Sedangkan untuk kompetensi dasar 4.9 yaitu melakukan pemasaran produk ya. Jadi setelah analisisnya produk sudah kita tentukan, baru kita melakukan pemasaran produk. Nah, ini pemasaran produk nih penting. Baik, selanjutnya yaitu apakah ini? Mari kita pelajari. Ini masuk di bagian PKKWU, namun untuk membuat sahabat pintar semua, yang pertama yaitu memiliki strategi pemasaran yang efektif. Ya. Jadi strategi pemasaran ini penting sekali. Apalagi di sini ada unsur penekanannya, yaitu pemasaran yang efektif. Yang kedua yaitu menentukan sistem pemasaran. Jadi sistem pemasarannya itu harus kita tentukan. Sistem pemasaran yang digunakan ini penting sekali. Penting sekali. Terus yang ketiga, memasarkan produk. Jadi setelah memilih strategi pemasaran yang efektif, baru kita menentukan sistem pemasarannya. Setelah sistem pemasarannya ini juga sudah kita pastikan apa yang digunakan, baru kita memasarkan produk. Nah, itu semua merupakan indikator pencapaian kompetensi. Jadi kalau sahabat pintar Indonesia sudah bisa melakukan 3 unsur ini, berarti indikator kompetensi PKKWU-nya sudah tercapai. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama, yaitu nanti akan menjelaskan pengertian pemasaran. Ya, ini. Tolong untuk sahabat pintar semuanya yang memang nanti butuh dicatat, mulai sekarang disiapkan alat tulisnya, ya, agar saat nanti dijelaskan itu bisa. Dan juga
Kalau perlu di pause, terus nanti diulang lagi sampai jelas. Yang kedua, memilih strategi pemasaran yang efektif. Nanti kita belajar strategi pemasaran yang efektif itu kayak apa. Yang ketiga, menentukan sistem pemasaran yang digunakan. Ya, sistem pemasaran digunakan itu apa saja? Nanti kita jelaskan ya. Nomor 4, memasarkan produk. Karena memang goalnya, akhirnya itu memasarkan produk. Nah, semua itu menjadi tujuan pembelajaran. Jadi kita belajar PJJ PKKWU kali ini punya tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran berapa? 4. Oke. Baik. Mari kita lanjutkan PJJ kali ini. Yang berikutnya yaitu pengertian pasar dan pemasaran. Baik. Pasar atau market adalah sebuah tempat bertemunya apa? Pembeli dan penjual. Oke. Guna melakukan transaksi ekonomi. Nah, transaksi ekonomi itu apa? Yang dimaksud transaksi ekonomi? Transaksi ekonomi yang dimaksud yaitu untuk menjual atau membeli suatu barang dan jasa. Nah ini ya, transaksi penjualan itu sekarang lebih ke online ya, atau sekarang ada jasa kirim, karena kita menjual dan membeli dan transaksinya lewat online. Nanti kalau kepingin mengerti tentang aplikasinya yang lagi dikembangkan oleh Pak Wingko, nanti bisa lihat di deskripsi, yaitu kalian bisa melakukan transaksi ekonomi, baik itu penjualan maupun pembelian, tapi lewat online, aplikasinya yang lagi dikembangkan oleh Pak Wingko. Nanti ada di deskripsi. Baik, yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan pemasaran? Pemasaran adalah menyalurkan barang dagangan. Jadi nyalurke, mengirim, menyalurkan dari produsen. Produsen itu pembuat, yang gawe, yang buat, produsen. Ke konsumen. Konsumen itu siapa? Konsumen ya yang beli dong. Yang beli itu namanya konsumen. Terus yang buat namanya produsen. Nah, itu dipasarkan atau disalurkan. Nah, itu namanya pemasaran. Baik, berikutnya ada beberapa ciri pasar. Nah, ini silakan kalau mau dicatat boleh, atau cukup didengarkan dulu baru nanti dicatat, silakan. Ya, ada beberapa ciri pemasaran, antara lain yang pertama atau nomor 1, terdapat calon pembeli dan penjual. Iyalah, iya toh. Mosok pasar kok nggak ada pembeli dan penjual. Nah, ini termasuk nanti, karena memang zamannya ini lagi zaman online, zaman generasi Z itu. Ya nanti Pak Wingko mau bikin pasar. Pak Wingko bikin pasar tapi pasarnya online. Nanti lewat aplikasi Android.
Anda bisa download di Play Store. Nah, tautannya nanti tak kasihkan di deskripsi. Tapi kalau pasarnya Pak Wingko harus ada promotornya. Promotornya siapa? Anda cukup ketik Wingko. Nanti kamu sahabat pintar bisa masuk ke pasar online. Yang kedua, itu terdapat jasa atau barang yang hendak diperjualbelikan. Nah, nanti kalau sudah masuk ke pasar online-nya Pak Wingko yang ada di deskripsi itu, Anda boleh promosi apa saja, barang dan jasa gratis. Gratis pokoknya di situ. Ya, gratis. Anda bisa. Dan itu buat latihan, buat melatih sahabat pintar semua untuk apa? Transaksi penjualan. Ya. Jadi di situ nanti barang dan jasa sahabat pintar bisa dipromosikan secara gratis, tentunya dicantumkan kontak personnya kalau misalnya jual tas atau bahkan ada yang jasa audio, jadi khusus audio mobil. Nah, itu jasa kan, berarti masuk jasa. Terus di situ dicantumkan alamatnya, dicantumkan kontak personnya. Itu boleh gratis. Nah, nanti bisa gabung, ada tautannya di deskripsi. Baik, lanjut. Yang ketiga, terdapat proses permintaan serta penawaran oleh siapa? Oleh kedua belah pihak. Jadi nanti kalau sahabat pintar sudah masuk ke aplikasinya Pak Wingko ini, ya, dengan promotor Wingko itu, ya, nanti kalian bisa memberikan proses permintaan di situ, ya, permintaan. Kenapa? Karena misalnya yang sudah ada di aplikasi itu, ini misal aja, yaitu penawaran pulsa. Nah, pulsa apa aja di situ. Dan pulsa kalau sahabat pintar lihat, mungkin ya nanti bisa dilihat, itu lebih murah. Oke, kita lanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu nomor 4. Terdapat interaksi antara pembeli dan penjual. Nah, nanti ini yang saya contohkan memang di aplikasi, ya. Memang sekarang lagi model pemasaran online. Pak Wingko lagi menciptakan pasar online. Jadi kayak Shopee, tapi kalau Shopee kan mall, ya, mall. Anggap taruh kata itu kayak mall lah. Kalau ini enggak. Tempat Pak Wingko ini pasar. Pasar itu gambarannya kayak gitulah. Jadi aturannya tidak terlalu jelimet gitu, mumet, ya, gampang. Nah, di situ harus terdapat interaksi. Nah, kalian kalau udah masuk situ bisa berinteraksi, yaitu ada kontak nomor WA-nya, nomor yang bisa dihubungi, yaitu antara pembeli dan penjual. Ya, kalau sahabat pintar menjadi pembeli, ya berarti menghubungi. Kalau penjual, ya berarti dicantumkan nomornya di situ, dicantumkan. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung ya ketemuan COD-nen. Kalau tidak langsung ya cukup WA-an. Baik, selanjutnya yaitu tentang apa? Ada beberapa fungsi pasar, ya. Beberapa fungsi pasar, antara lain fungsi distribusi produk. Jadi pasar itu
mendistribusikan produk. Apa yang dimaksud distribusi? Yang dimaksud distribusi yaitu menyalurkan barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen kepada para konsumen. Itu jadi fungsi pasarnya apa? Menyalurkan. Nah, nanti di aplikasinya Pak Wingko ini juga bisa menyalurkan karena ada jasa yang menyalurkan. Saya mengirim, ada yang nanti mengirim barang tentunya, bukan jasa ya. Baik. Fungsi yang berikutnya yaitu fungsi promosi. Wah, yo jelas banget ya fungsi promosi itu. Nah, di pasar online-nya Pak Wingko ini promosinya gratis, gratis. Jadi kalau kalian kok nggak masuk di aplikasi pasar online-nya Pak Wingko ini, wah, ketinggalan nanti. Ketinggalannya apa? Ya kan memang sekarang modelnya lagi pasarnya itu pasar online, pasar online. Ya, ini semua Pak Wingko lakukan agar pembelajaran PKKW ini lebih kekinian. Nah, yang dimaksud fungsi promosi itu, fungsi pasar merupakan tempat berkumpulnya para konsumen yang merupakan penghuni pasar di situ, yang merupakan penghuni pasar. Fungsi penyerapan tenaga kerja itu setau, ya, jelas. Begitu kalian masuk ke pasar, ya, masuk ke pasar online-nya Pak Wingko itu sekaligus menjadi tenaga kerja, tapi sistemnya tenaga kerja online. Nah, itu karena menjual produk dan mungkin menawarkan produk, dan juga kalau menjadi promotor. Ini konsep menyerap tenaga kerja. Kalau menjadi promotor nanti akan mendapatkan cashback lah atau fee lah dari setiap transaksi yang dilakukan. Selain terdapat para pedagang dan pembeli di pasar ini ya. Tentunya kalau Pak Wingko ya pasarnya pasar online sekarang. Itu yang nanti bisa kalian download di deskripsi ya. Juga banyak terdapat pihak lain yang dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi. Misalnya kalau di pasar yang tidak online ya, pasar manual, itu ada tukang sapu ya, terus ojek. Nah, kalau di tempat aplikasinya Pak Wingko ini yang pasar online ini ya ada ojek online gitu. Ojek online ya ada itu, ada ojek online, terus tukang parkir ya, tukang sampah dan lain sebagainya. Dan itu nanti mesti ada retribusi dari yang di pasar. Nah, kalau nanti di pasar online-nya Pak Wingko juga ada, tentunya ada ya untuk maintenance aplikasinya kan yo butuh toh, tapi tidak banyak. Terus ada tukang sampah dan lain sebagainya. Oleh karena itu pasar sebagai tempat penyerapan tenaga kerja. Nah, ini konsep penyerapan tenaga kerja ini kalian kalau menjadi promotor di pasar online-nya Pak Wingko juga sudah dimasukkan menjadi tenaga kerja.
tenaga kerja apa? Yaitu mengajak, merekrut, yuk masuk ke pasar online-nya Pak Wingko. Nah, itu. Jadi nanti kalau di bawah kalian itu ada transaksi, ya, sahabat pintar akan mendapatkan cashback dari setiap transaksi di bawahnya. Nah, ini yang menarik, ya, menarik. Baik, yang berikutnya yaitu fungsi penetapan harga dan nilai. Nih, fungsi pasar itu sebagai tempat penetapan harga. Jadi apapun yang ada di pasar itu mesti sudah ditentukan harga-harganya dari barang maupun atau jasa yang diperjualbelikan. Kenapa? Karena akan terjadi interaksi tentunya antara serta adanya kesempatan itu dari interaksi antara pembeli dan penjual. Ini fungsi kenapa harus ada penetapan harga. Harganya kudu jelas, harus itu. Oke, paham ya? Lanjut. Menyediakan barang dan jasa guna masa mendatang. Lo jelas atau pasti pasar kok, maksud nggak ada barang, nggak ada jasanya. Ya pasarnya gimana? Nah di situ mesti pasar itu memiliki peran sebagai fasilitator. Fasilitator itu yang memfasilitasi. Nah pasarnya online Pak Wingko ini memfasilitasi sahabat pintar Indonesia berkumpul di pasar, ya, fasilitasi berkumpul. Nah caranya berkumpul itu harus ada promotornya. Itu harus ada promotornya. Nah promotornya yang ngajak itu siapa? Nah itu untuk maksudnya Pak Wingko itu untuk apa? Penyerapan tenaga kerja. Itu ya sebagai fasilitator. Guna apa? Guna mengelola. Di situ kan ya kalau di pasar manual ada tabungan, ada investasi, atau mungkin pasar modal gitu. Tapi kalau ini untuk mengelola potensi kemampuan sahabat pintar semua dari kita untuk kita. Nah ini jenis-jenis pasar, ya, yaitu pasar menurut kegiatannya itu dibagi menjadi 2. A yaitu pasar nyata atau konkret, yaitu tempat pertemuan antara pembeli dan penjual melakukan transaksi secara langsung, konkret. Gimana kalau pasar biasa itu barang yang diperjualbelikan juga tersedia di pasar, contohnya swalayan dan pasar tradisional. Terus yang B, pasar tidak nyata atau abstrak, yaitu sebuah pasar di mana terdapat para pedagang yang tidak menawar berbagai jenis barang yang dijual serta tidak ada pembeli secara langsung, namun hanya menggunakan surat dagangan atau surat dagangan, contohnya pasar online. Oke, jadi ya cuma gambar-gambar saja. Nanti di pasar online-nya Pak Wingko ini ada di deskripsi itu ya gambar-gambar saja. Terus pasar modal, itu online, pasar falas, pasar ono saham, itu namanya pasar abstrak. 2 jenis pasar menurut cara transaksinya itu dibagi menjadi berapa? Oke, 2. Yaitu 1 pasar tradisional, yaitu tadi, yaitu pasar yang sifatnya tradisional di mana para pembeli dan penjual dapat saling tawar
menawar secara langsung, ya, secara langsung. Berbagai jenis, ya, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang berupa barang kebutuhan pokok sehari-hari, ya, barang kebutuhan pokok sehari-hari. Yang kedua yaitu pasar modal. Ya, pasar modal yaitu pasar yang sifatnya modern, di mana terdapat berbagai macam barang yang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. Ya, apa contohnya? Contohnya pasar atau mall dan banyak lagi. Baik, untuk sahabat pintar semua, di akhir kesempatan PJJ kali ini coba terangkan menurut kalian sendiri. Coba terangkan di kolom komentar, yaitu ada berapa fungsi pasar. Ada berapa fungsi pasar. Dan yang paling penting, fungsi pasar itu untuk apa? Nah, jangan lupa ketik nama, oke, ketik kelas, ketik asal sekolahnya. Dan silahkan Anda download di Play Store atau klik tautannya itu untuk masuk ke pasar online-nya Pak Wingko. Jangan lupa tulis promotornya siapa? Promotornya yaitu ketik WINKO atau ketik Winko. Baik, dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jangan lupa bahagia.